kasih, silakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih sudah kembali malam ini untuk sesi terakhir mengenai pemeriksaan batin. Pada malam ini kita akan menggunakan cerita. Sebagian dari saudara-saudari sekalian sudah mengikuti meditasi yang Romo Hendrianto bimbing waktu Trihari Suci Paskah dan juga waktu masa Paskah. Dan dalam sesi-sesi Ignition Spiritual Exercises itu biasanya Romo Hendri menggunakan cerita-cerita dari Injil. Malam ini agak sedikit berbeda. Saya akan menggunakan dongeng rakyat dari suku asli Amerika dan cerita ini sangat pendek. Nah, mengapa menggunakan cerita? Salah satu yang saya mau tunjukkan itu pemeriksaan batin itu ada fleksibilitas dan juga bisa kreativitas ya. Jadi salah satu ciri khas spiritualitas Santo Ignatius Loyola itu adalah mempunyai fleksibilitas dan bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan setiap orang gitu. Memang dari latar belakang dia latihan rohani itu udah ada strukturnya karena dia juga memang berlatar belakang sebagai tentara, sebagai satria, dan dalam kehidupannya tuh banyak hal yang teratur gitu. Jadi dia memang punya struktur. Tapi dalam pengalaman hidupnya dan dibimbing oleh Roh Kudus, dia juga melihat keperluan untuk bisa fleksibel. Gitu. Makanya dalam banyak latihan rohani, banyak hal yang bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan setiap peserta, dan juga bagaimana gerakan Roh Kudus dalam hati masing-masing. Okay. Jadi dalam hal ini bagian pertama dan kedua akan mirip seperti biasa. Kita akan bersyukur, lalu mengucap syukur, lalu sesudah itu mohon rahmat dan terang dari Allah. Lalu bagian ketiga itu di mana kita memeriksa hari ini, itu saya akan menceritakan suatu dongeng pendek. Dan lalu bagian keempat seperti biasa mohon bantuan dan bimbingan Allah. Dan bagian kelima melihat ke depan untuk hari esok. Jadi saya undang saudara-saudari sekalian untuk mencari posisi yang cukup nyaman sehingga bisa hening, tapi juga tetap alert untuk bisa mengikuti bimbingan malam ini, pemeriksaan batin. Dan kalau membantu silakan untuk menutup mata sehingga bisa konsentrasi lebih dalam. Marilah kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mulai hari ini dengan rasa syukur kepada Allah. Apakah yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Allah untuk hari ini? Apakah anugerah-anugerah dari Allah yang saya terima pagi ini atau siang ini dan sore atau malam ini? Dengan kata-kata spontan, ucapkanlah rasa syukur saya
kepada Allah. Seperti kita berbicara kepada bapa atau ibu atau teman. Kita sadar bahwa kita perlu selalu bimbingan oleh Allah, maka marilah kita mohon terang dan rahmat-Nya. Dengan kata-kata spontan, mohonlah agar Allah membuka pikiran kita, hati kita, telinga kita. Dengan rasa syukur yang mendalam, kiranya kita siap untuk mendengarkan apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita masing-masing. Bersama dengan Allah, marilah kita dengarkan cerita berikut ini. Seorang Cherokee tua mengajari cucunya tentang kehidupan. Sebuah pertarungan terjadi di dalam diriku, ujarnya kepada si bocah. Sebuah pertarungan dahsyat antara dua serigala. Yang satu jahat, yaitu kemarahan, kedengkian, kesedihan, penyesalan diri, keserakahan, kesombongan, mengasihani diri sendiri, rasa bersalah, kerendah dirian, ketinggi hatian, ketidakpercayaan diri, kebohongan dan ego. Itulah serigala yang jahat. Yang satu itu serigala baik, ia adalah kebahagiaan, kedamaian, harapan, kerendah hatian, kebajikan, keikhlasan, empati, kebenaran, kemurahhatian, kasih sayang, dan iman. Lalu si kakek itu bilang, pertarungan yang sama terjadi dalam dirimu dan di dalam diri setiap orang. Sang cucu sejenak berpikir tentang hal itu, lalu bertanya kepada kakeknya, serigala mana yang akan menang?
Sang kepala suku tua hanya menjawab, "Yang engkau beri makan." Marilah kita lihat hari ini dalam hidup saya ini. Kapankah selama hari ini, mungkin pagi ini, siang, atau sore, saya memberikan makan kepada serigala yang baik? Mungkin di pagi ini ada sesuatu, ya tindakan yang memberikan makan kepada serigala yang baik itu. Atau mungkin saat siang atau sore hari, saya memberikan makan kepada serigala yang baik dan mengalami kedekatan dengan Allah dan merasakan kebahagiaan, kedamaian, harapan, kasih sayang, dan iman. Apakah sore atau malam ini saya juga memberi makan kepada serigala yang baik? Di mana saya merasa dekat dengan Allah. Kita tinjau juga, kapankah selama hari ini saya memberikan makan kepada serigala yang jahat? Mungkin ada sesuatu di pagi ini, entah mengapa saya memberikan makan kepada serigala yang jahat, sehingga merasakan kejauhan atau terpisah dari Allah. Atau di siang hari, tanpa tersadar mungkin memberikan makan kepada serigala yang jahat, sehingga merasakan kemarahan, kedengkian, keserakahan, kebohongan, atau egoisme. Atau mungkin sore dan malam, saya memberikan makan kepada serigala yang jahat, sehingga merasakan jauh dari Allah, jauh dari cinta kasih. Saya tanyakan kepada Allah, apakah ada waktu-waktu lain dalam hari ini saya memberikan makan kepada serigala yang baik? Atau mungkin memberikan makan kepada serigala yang jahat? Kita sadar bahwa ingatan kita tidak selalu sempurna.
Mohonlah rahmat kepada Allah, supaya kita bisa melihat apa yang kita lupakan mungkin hari ini. Di dalam hati kita selalu mengharapkan untuk selalu bisa memberikan makan kepada serigala yang baik. Untuk itu kita mohon bantuan dan bimbingan Allah. Dan juga kita mohon pengampunan, di mana saya memberikan makan pada serigala yang jahat. Allah yang sabar itu selalu mau mengajarkan kita, membimbing kita, sehingga tahu kapan kita bisa memberikan makan kepada serigala yang baik, dan berusaha menahan diri untuk tidak memberi makan kepada serigala yang jahat. Melihat esok hari, apakah ada tantangan hidup dan perjuangan yang Allah bisa bantu saya, sehingga lebih terbiasa memberikan makan kepada serigala yang baik. Hal-hal apakah yang menjadi harapan untuk besok hari? Apakah ada tantangan di mana saya mungkin memberi makan kepada serigala yang jahat besok hari? Dengan kata-kata spontan, mintalah Allah untuk membimbing saya besok hari. Bukalah hati saya, pendengaran saya, pikiran saya, sehingga besok bisa memberi makan lebih banyak kepada serigala yang baik, dan menahan diri untuk tidak memberi makan kepada serigala yang jahat. Karena sebagai anak-anak Allah, kita selalu tergantung kepada Allah Bapa. Maka seperti yang Yesus ajarkan, marilah kita tutup pemeriksaan batin ini dengan doa yang Dia telah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.